Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Ananda atau Ayah Bunda, Wali, SD Muhammadiyah Program Khusus Mayat, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana atas karunia, nikmat serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan berjumpa kembali dalam acara Ilmurah, berbagi ilmu Ramadan bersama saya, Miss Zahra Arwiana. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda serta ananda, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang tipologi atau tipe-tipe orang umat Islam dalam mengisi bulan Ramadan. Nah, kira-kira ananda termasuk tipe yang mana kali ini? Ya, materi ini Zahra ambil dari materi Kultum Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tabligh dari PDM Bantul. Nah, buku ini ditulis oleh Ustadz Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam, pada tahun 2024. Walaupun dari 2 tahun yang lalu ya, tapi insya Allah isinya masih sangat bermakna bagi kita semua. Nah, dalam buku tersebut ditulis pendapat Syekh, yakni Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau berpendapat setidaknya ada 4 tipologi orang dalam mengisi bulan Ramadan. Nah, apa saja? Mari kita bedah bersama-sama. Yang pertama, yakni orang yang sama sekali tidak mau berpuasa. Nah, pada tipe yang satu ini, beliau adalah orang yang Islam. Jadi orang yang Islam ini menganggap bahwasanya beberapa orang Islam menganggap bahwasanya bulan puasa ini merupakan bulan yang penghalang. Kenapa kok bisa disebut dengan bulan penghalang? Karena pada bulan Ramadan ini mereka menganggap bahwasanya bulan ini hanyalah bulan yang menahan lapar, membuat kita haus, lapar dan dahaga. Nah, jadi menganggap bahwasanya bulan ini tidak produktif, mengganggu aktivitas kita, jadi merugikan kita untuk berkegiatan atau bersosial dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang ini terang-terangan menampakkan ketidakpuasaannya. Beliau makan dengan sengaja, minum tidak sengaja, bahkan di hadapan orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika ditanya apa agamanya, ia menjawab agamanya adalah agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tipe yang kedua, orang yang puasa namun puasanya terpaksa atau tidak ikhlas. Kenapa? Karena pada tipe yang kedua ini menganggap bahwasanya Ramadan hanyalah bulan yang menahan lapar dan dahaga, dan dia berpura-pura untuk berpuasa, hanya berpartisipasi saja, karena pada umumnya Ramadan adalah bulan dimana orang muslim itu berpuasa, jadi dia hanya ikut-ikutan saja untuk menutupi rasa malu. Sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya menyebutkan Rabbusa imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya beberapa orang yang berpuasa banyak yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, dari hadis tersebut sudah mendapatkan gambaran ya bahwasanya sebagian orang yang berpuasa dengan niat yang mohon maaf tidak bagus atau tidak baik, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dan tidak mendapatkan selain dari hal tersebut.
Kemudian yang ketiga Ananda, yakni orang yang puasa dengan senang hati, akan tetapi puasanya tersebut tidak diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa hal ini bisa disebabkan? Karena yang pertama lingkungannya, terbawa lingkungan atau suasana Ramadan, hampir sama ya dengan yang tipe yang kedua tadi, akan tetapi tipe yang ketiga ini lebih menonjolkan bahwasanya orang yang berpuasa hanya mengambil keuntungan materi saja. Contohnya, dia lebih hemat ketika dia itu berpuasa, tidak membuang-buang biaya untuk makan siang. Yang kedua, dia bisa mengambil keuntungan misalnya kulineran di bulan puasa, ngabuburit, bukannya ngaji, malah hanya jalan-jalan, lihat makan makanan untuk berbuka puasa. Padahal buka puasa itu hanya sederhana saja, memakan makanan apa yang ada di rumah atau yang disediakan oleh ayah bunda di rumah untuk Anda. Tipe yang keempat, yakni orang yang puasa dengan gembira dan ikhlas karena Allah semata. Nah, tipe yang keempat ini merupakan tipe yang terbaik dalam mengisi puasa, menjalankan puasa dalam bulan Ramadan. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi berpuasa ini merupakan perintah Allah SWT, dan sebagai orang yang beriman kita wajib untuk menjalankan perintah tersebut dengan semaksimal kita. Jadi dalam berpuasa ini kita bisa mengisi puasa kita dengan amalan-amalan sunnah yang ada di dalamnya, seperti bertadarus, mengaji, menghafal Al-Quran, bersedekah, mengikuti sholat tarawih berjamaah. Nah, ini ya, jadi dalam tipe yang keempat ini mengajarkan agar kita berpuasa dengan niat yang tulus ikhlas, serta menjalankan amalan-amalan yang mana dari amalan tersebut kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama pada bulan Ramadan. Jadi orang yang masuk dalam tipe ini menganggap bahwasanya Ramadan bukanlah bulan yang biasa saja, akan tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan rasa iman dan takwa kita. Nah, dari apa yang sudah Zahra sampaikan, kira-kira Ananda masuk tipe yang mana? Apakah yang pertama, atau yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Nah, coba kita renungkan dan mengevaluasi diri selama Ramadan hingga hari ini. Semoga di hari Ramadan esok dan seterusnya kita bisa lebih meluruskan niat kita dan menjadi hamba Allah yang senantiasa ikhlas menjalankan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan beruntung pada bulan yang istimewa ini. Mungkin cukup sekian dari Zahra. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Billahi fissabilul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.